Apa kabarnya? Luar biasa. Siapa orang merdeka? Amin. Kita orang merdeka. Orang merdeka hidupnya ruwet atau lancar? Amin. Amin. Bener nih. Amin. Hidup di dunia itu gampang ya. Satu pujian kuno sekali ya. Mungkin kita zaman kanak-kanak sering dengarkan lagu lama yang mengatakan pilihannya cuma dua ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Ada yang kenal lagu ini? Ada. Yang anak muda bilang itu lagu siapa? Gua belum lahir lagu itu dibikin. Oke, terima kasih Guntur. Kata-kata lagu ini simpel sekali. Dalam dunia itu hidup cuma ada dua jalan. Hidup saudara sebagai orang yang katanya merdeka, berkemenangan, mengalami multiplikasi dan promosi, mau lancar atau ruwet, pilihannya di saudara loh. Nggak bilang Tuhan yang milikan. Kalau semua Tuhan yang milikan, Tuhan milikan semua yang baik, kita robot. Lebar atau sempit yang dipilih. Keputusan kita itu penting sekali dalam kehidupan kita. Saudara sadar nggak bahwa hidup ini terbatas? Amin. Life is so short. Ya. Hidup manusia sangat terbatas. Firman Tuhan katakan 70-80, sisanya adalah kesulitan. Saudara tinggal ngitung aja, kalau 50, 70, 80, sekarang umur berapa? Saya sekarang ngitung 70, 80, ya kalau bonus, kalau itu lebih ya. Tapi kan nggak banyak. Kita lihat orang kan jarang meninggal dalam usia 173, nggak ada. 100 tahun aja kita sudah bilang, ini betul-betul awet tua, ini sudah jarang nih, vintage ini. Jarang. Saya sekarang 56 tahun, saya hitung kalau 70, 80, paling enggak saya ini udah 2/3 dari jatah nafas saya di bumi ini sudah saya ambil. Kurang lebih 1/3. Kalau saudara 25-an ya, oh berarti baru 1/3. Masih 2/3. Terus mumpung masih 2/3, enjoy dulu. Oh siapa bilang? Sekarang Tuhan ngacak loh. Ya kan? Enggak yang tua itu nomor urutnya dipanggil kecil. Oh enggak, sekarang muda juga banyak yang nomor urutnya kecil. Saudara sadar ya, hidup itu sangat pendek. Hidup di dunia ini sementara. Ada yang dari Jawa enggak di sini? Oh enggak terlalu banyak. Kalau orang Jawa tahu ya, urip Indonya itu mampir ngombe katanya. Hidup di dunia itu seperti orang cuma berhenti minum dalam satu perjalanan, masih melakukan satu perjalanan yang panjang. Hidup dunia pendek sekali. Kalau dalam perjalanan ya kita ini orang kan sudah ngerti semua. Sekarang ada Air Asia, tadi Bu Hana ingatkan Air Asia itu everybody can fly. Ya kemarin saya itu berangkat lah, saya takut rame. Karena orang Indonesia itu sekarang ya libur dikit itu wah terbang semua. Liburan semua. Masuk kok sepi, Cengkareng kok sepi. Wow, sepi. Anak saya bilang sepi kan, tapi di imigrasi antrinya panjang sekali. Saudara, hidup di dunia ini seperti suatu perjalanan dan kita sedang dalam perjalanan. Hidup di dunia ini cuma transit. Saudara kalau transit itu mau di tempat transit terus atau enggak? Enggak. Kecuali orang bodoh ya. Saya pernah dari bagian orang yang merasa bodoh, saudara. Tahun sampai umur 5 tahun, tahun 90-an, saya perjalanan ke Hong Kong, tapi saya transit di Bangkok. Bangkok masih Donmong. Dan saudara tahu, rupanya itu tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek itu seperti lebaran orang Indonesia. Ke Hong Kong itu wah banyak sekali. Saya tuh transit di Donmong 8 jam. Anak saya masih 5 tahun, duduk di atas tumpukan koper, duduk, disuapin, makan, ngantuk,
tidur, bangun, pup. Habis itu dimakanin lagi, ngantuk lagi, tidur lagi, pup. Bangun belum berangkat, dia bilang, Lupi sampai mana? Ya masih di sini. Karena bapaknya kurang pinter ngaturnya. Transit 8 jam. Kalau di Swarna Bumi sekarang kan enak ya, tempatnya banyak, kursinya empuk-empuk. Nah, Don Juan waktu itu padat, sumpek, saudara. Hidup itu sementara. Amin. Karena itu hidup di dunia harus bersikap seperti sementara. Kita baca dulu Alkitab kita dari surat Ibrani. Ibrani 11 mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang yang malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ayat yang ke-13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara, iman percaya orang Kristen harus membuat kita sadar bahwa hidup di dunia ini sementara. Hidup di dunia ini cuma transit, sekedar transit. Orang kalau transit itu kan ya tidak mau lama-lama. Saudara transit di Changi Airport Singapura, lalu bawa tenda, kemah, ngerebus air, bikin super mie. Oh, diusir sama satpamnya Changi, saudara. Transit itu sementara. Paling kita bawa buku bacaan, bawa ciki-ciki snack atau apa, air minum, itu aja. Tidak membangun sesuatu yang permanen. 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia yang kita kenal sekarang akan berlalu. Saudara, ini firman Tuhan tidak mengatakan, oh kalau itu kita pura-pura deh, sudah beristri, pura-pura gak beristri. Kalau itu cincin kawin tak buang deh, untung di Batok jalan-jalan, pantang petenteng sendiri banyak cewek cantik. Saudara, tidak. Tapi firman ini mengatakan seolah-olah tidak memiliki apa yang kita miliki. Artinya karena hidup di dunia ini sementara, cuma transit, jangan habis-habisan di dunia ini. Saudara, amin. Di dalam pekerjaan ya jangan habis-habisan, sikut kiri, sikut kanan, injak bawah, jilat atasan, pokoknya gua eng. Orang lain sakit hati, orang lain dikampretin. Saudara, itu falsafah dunia. Yang lain pokoknya ambles saja, guanya yang maju, guanya yang naik. Karena mereka nggak sadar bahwa hidup ini sementara. Hidup di dunia itu pendek. Amin. Dan firman Tuhan katakan apa yang ditabur itu akan dituai loh. Amin. Kalau saudara waktu yang pendek habis-habisan, kesian deh. Apalagi sudah Kristen, nggak nyadar bahwa hidup ini pendek. Di dalam pekerjaan, ya, di dalam hubungan, di dalam pelayanan pun harus sadar. Sementara
Amin. Ada amin, saudara? Amin. Kalau kita sadar hidup di dunia ini pendek, kita itu bisa ngalah. Amin. Orang dunia kan nggak mau ngalah. Nggak ada yang mau ngalah. Kalau bisa ditelan orang lain. Tapi kalau kita sadar sebagai orang-orang percaya yang punya janji kehidupan kekal, yang punya heavenly country, hidup bersama Dia memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, kita nggak mau yang sementara ini habis-habisan. Amin. Ada amin. Amin. Karena itu sebagai orang-orang yang sadar hidup di dunia sementara, yang pertama harus memiliki prepared attitude, hati yang siap bahwa hidup ini sementara. 2 Korintus 5 ayat yang pertama katakan, kemah ini akan dibongkar loh. Anytime bisa dibongkar. Kemah itu harus akan dibongkar. Saudara kalau sadar bahwa hidup ini sementara, saudara tidak akan nyimpen sakit hati sama mertua. Tuh, sampai Maranatha, aku benci sama mertua. Oh rugi, hidup sementara kok diisi dengan kebencian. Aku dendam, aku iri. Saudara hati-hati, ada 2 respon. Orang yang tahu hidup di dunia sementara, yang pertama, hidup sementara. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Kapan lagi gua ngerasain punya pabrik 7? Kapan lagi gua bisa ngerasain megang salju? Loh, megang salju aja ngerasain. Saya tuh belum pernah megang salju seumur hidup sampai umur 50 sekian. Lihat sih sering. Ya, lihat di TV aja, wah pakai shawl dinginan rasanya. Padahal AC-nya nyentor gitu loh. Kapan mau pegang salju? Dan saudara, ya, firman Tuhan katakan minta akan diberi. Amin. Bagian kita lakukan, kita akan dapat. Saya waktu tahun 5 tahun yang lalu saya ke Amerika, bulan November belum ada salju. Pesawatku kok tertunda 2 hari. Lah karena tertunda 2 hari, sudah tidak ada pelayanan, sudah nganggur-nganggur, dicarikan di internet. Kepengennya apa? Pengen lihat salju. Oh, November kok lihat salju ya belum ada. Ada, ini ada. Snowing di Lake Tahoe. Kita naik mobil 4 jam ke Lake Tahoe cuma mau megang salju, saudara. Ya cuma kayak es pasah. Saudara, sadar bahwa hidup ini sementara. Kita nggak akan habis-habisan. Respon yang negatif, hidup sementara cuma sekali. Kapan lagi gua kalau enggak? Biar korupsi, biar lakukan kejahatan, biar lawan firman Tuhan, pokoknya gua ngerasain dulu. Clear. Amin. Sebab apa yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan. Kalau orang yang sadar bahwa hidup ini sementara, karena hidup ini cuma sekali yang sementara, tidak bisa tidak ada diulang lagi, aku lakukan semua dengan hati-hati. Tadi firman Tuhan katakan, mendengar perintah dan melakukannya. Lalu Tuhan itu melengkapi saudara dan saya. Tuhan itu tidak cuma nuntut tanpa memberikan sarana. Selalu ada yang disaranai untuk membuat kita mampu hidup di dalam apa yang Tuhan inginkan. Amin. Mazmur 119 ayat yang 105 katakan apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Itu sarana supaya kita saudara dengar firman untuk apa? Ke gereja, dengar firman untuk apa? Tidak untuk dihafalkan kan? Untuk dipraktekkan, saudara. Amin. Jadi Kristen tahun ke tahun kalau cuma jadi pendengar firman, kesian. Praktekkan, baru kita punya kesaksian. Amin. Saudara tidak pernah akan mengalami multiplikasi dan promosi kalau saudara nggak berani praktek firman. Amin. Punya sikap hati yang sadar bahwa hidup di dunia ini sementara, sehingga kita hidup ini hati-hati. Kita ngomong ini hati-hati. Kita berbuat action hati-hati. Amin. Fight for something temporary is not your issue of life, but fight for eternal is your main issue of life today. Untuk berjuang otot untuk sesuatu yang sementara itu sudah basi deh orang Jakarta bilang. Nggak musim lagi.
Kalau mau ngotot, ngototlah untuk yang kekekalan, yang punya Amen. nilai kekekalan. Amen. Ngotot untuk menangkan mertuaku, itu Amen. luar biasa. Amin. Ngotot untuk memenangkan iparku, itu luar Amen. biasa. Padahal lihat iparnya aja mules, jengkel. Iparnya betul-betul nyolot sekali, bikin gara-gara terus utang, terus dibayar dikit utangnya nggak habis-habis. Didiamin dikatain, oh Kristen sombong, jadi batu sandungan, serba repot. Tapi ketika saudara bisa menangkan dia bisa lihat ada Kristus dalam hidupmu, itu yang harus diperjuangkan. Amin. Yang punya poin, ketika ipernya yang nyebelin, yang ngotot itu tiba-tiba tuing pengen baptis, itu di sana juga tuing ada poin. Amin. Amin, saudara. Amin. Hidup cuma sekali, jangan habis-habisan, tapi justru hati-hati. Yang kedua, kalau saudara sadar hidup di dunia ini sementara, saudara kira-kira hidup dunia sementara ini Tuhan pengen kita nikmati hidup yang bahagia, yang nyaman, yang alami promosi dan multiplikasi, atau hidup yang pas-pasan? Allah kita panggil apa? Bukan Om loh, Bapak. bukan Opung, bukan Pak D. Kita panggil Bapak. Saya yakin setiap bapak itu mau anaknya dapat yang terbaik. Amin. Ada orang tua yang bilang, dulu aku susah makan itu, wah mesti kerja keras, ngetes terus-terusan. Anakku sekarang enak aja, dia harus kerja keras, lebih keras dari aku 2 kali baru tak kasih makan. Itu bapak pendendam yang nggak pernah bertumbuh. Bapak mau yang terbaik. Saudara, saya itu punya kebiasaan, kalau mau traveling itu cari tiket yang murah tapi nyaman. Karena itu sering cari di internet, jauh-jauh hari udah nge-book supaya dapat tiket murah. Saya sekali naik tiket apa pesawat murah-murah, Pak Juan bilang, kamu itu kok kebiasaan naik pesawat kok selalu yang murah-murah, nyampe dah. Ya nyampe lah, aku bilang. Ya, nyampe lah, murah tapi kan juga kita lihat perusahaannya yang bermutu, ya toh. Ya bukan Garuda tapi ya AirAsia, Jetstar, Tiger. Kan enak naik macan. Saudara ingat, apa yang dilakukan orang tua itu menjadi contoh untuk anaknya. Karena bapaknya selalu cari tiket yang murah, anak saya juga selalu cari yang murah. Dia mau liburan ke Singapura, cari tiket murah. Ini bedanya ini cuma beda 40.000 tambah nyaman, tambah segini dapat makanan. Ya, lagi cari-cari. Akhirnya nggak adu-adu, nggak deh, kasihan deh. Lu naik Jetstar deh, naik Heli aja deh, jangan yang terlalu murah. Bapak tuh kalau bisa mampu ngasih yang lebih, pasti mau kasih yang lebih. Amin. Kalau zaman dulu gereja Pantekosta kuno katakan toh, biar ku miskin di dunia, nanti kayanya di surga. Waduh, kesian amat. Bagaimana mau jadi saksi di dunia miskin terus? Allahku kaya luar biasa, emas perak miliknya, lah anak buahnya kere. Bagaimana? Kita mau nginjil juga susah, saudara. Kita bilang Allahnya kaya, tiap kali kita kasbon sampai mau diinjili. Bagaimana kalau saya ngomong, saudara? Sulit kan? Kira-kira Bapak mau kita nikmati nggak? Mau, saudara. Amin. Sadar bahwa Bapakmu tuh mau yang the best untuk saudara dan saya. Amin. Saya kalau traveling, ya, kita setahun sekali pasti escape. Escape itu artinya melarikan diri. Melarikan diri apa? Dari rutinitas. Bukan larikan diri dari istri. Escape-nya berdua, suami istri. Nanti keliru, ya gua mau escape, istrinya disimpan, dia pergi keluyuran. Oh, itu namanya cari penyakit. Kita berdua ya, escape ya. Kenapa? Rutin. Orang yang rutin lama-lama bosen, ya kan? Rutin dalam pernikahan, rutin. Wah, sibuk ngurusi anak, berarti popok, masak, nyediain makanan suami. Suaminya kerja untuk bayar bon, untuk bayar kartu kredit, untuk bayar ini. Capek lama-lama. Karena itu perlu break. Tahun sekali kami pergi berdua. Tahun ini kita pergi ke Hong Kong. Ke Hong Kong $200. Murah ya. 3 hari lagi.
Tapi 1 hari di perjalanan pergi, 1 hari di perjalanan pulang. Karena nunggu transitnya lama sekali, habis waktu di jalan, berangkat pagi sampai Hongkong sore. Jadi waktu nggak banyak, tapi karena kita memang cuma escape, cuma mau berdua jalan-jalan, lihat obralan, ya kita hobi lihat obralan. Terus makan mie pangsit, kan gagah tanya, dari mana? Dari Hongkong, ngapain? Makan mie pangsit. Kalau merah pun kalah ya. Ya, jalan-jalan berdua gitu ya. Tujuannya apa? Untuk nggak mikirin apa-apa, rutinitas berpecah, sehingga kita bisa ngobrol lagi banyak hal yang bisa mengalami breakthrough. Ya, api cinta itu biar berkobar lagi. Wah, tak lihat-lihat orang Hongkong kalah semua. Kaki orang Hongkong kecil-kecil, istriku kakinya kuat, keker gitu. Ya kan puji Tuhan, dapatnya berbeda dari yang lain. Gak ada. Saudara, kami pergi, nggak usah tersinggung. Kami pergi, dan karena kami tahu kami akan transit lama, kami menikmati saat transit. Di Changi itu kira-kira berapa jam? 4 jam ya? 4 jam. Kali ini pun ke Bangkok di Changi 4-5 jam. Saudara, kami tahu di Changi disiapkan begitu banyak fasilitas. Ada kafe, ada fish spa. Ada yang suka fish spa? Itu kaki digerigiti ikan kecil-kecil itu. Saudara, fish spa hati-hati ya. Fish spa itu sekarang banyak menularkan hepatitis dan AIDS. Kenapa? Karena aslinya ikan yang dipakai untuk fish spa itu jenis yang kecil-kecil dan tidak ada gigitnya. Jadi kaki kita itu cuma dimut-mut pakai gisikan. Ya enak, nyaman. Pelan-pelan dimut-mut, kulit-kulit kita yang sudah tua, kulit kaki itu rontok sehingga kulit kita bersih. Tapi karena permintaan seluruh dunia akan jenis ikan itu terlalu banyak, nggak ada. Lah orang Turki ini pinter, ikan yang lebih gede dijual sebagai untuk fish spa, tapi ikannya ada giginya kecil-kecil. Jadi tanpa sadar memang nggak kerasa sakit, tapi ada luka-luka loh. Gigi ikannya itu waktu bukan ngemut-ngemut tapi gigit-gigit. Nah itu bakteri bisa masuk. Karena itu fish spa sekarang ya, itu airnya kan nggak diganti, ikannya kan nggak diganti, mahal ikannya. Nah penularan banyak kalau di tempat yang nggak higienis. Ya, ada fish spa, ada massage, ada macam-macam, tapi semua itu ada kafe yang enak-enak, tapi kan bayar itu. Misalnya. Tapi begitu banyak fasilitas yang disediakan gratis. Sofanya Changi itu saudara, wah begitu masuk itu beres rasanya pengen tidur. Enak tenang dari kulit mahal. Terus ada air minum gratis. Ya toh? Ada internet gratis. Apalagi di Changi? Tidur gratis ya, kalau di kursi boleh, di hotel banyak. Ada lagi apa? Masas. Ya, mesin pijat kaki. Lah saya sudah tahu kita ini lama turun pesawat, orang lain ribut-ribut, kita nggak bingung, mau memang selama itu kita langsung ke mesin pijat kaki berdua, jejeran kayak pengantin baru. Di setel, enak gitu ya. Lagi enak. Habis 15 menit. Sekali lagi, ya sekali lagi. Nyut. Lagi nikmati itu ya. Kita sampai merem-melek. Melek ada bule nontonin kita. Nikmatin gitu. Aku bilang, zaman gini masih ada bule norak ya, orang lagi pijat kaki diliatin. Saya tanya, karena saya sudah 2 kali dan hampir saya tanya, want to try? Kata gaya apa Inggrisnya, want to try? Oh no, please try. It's very nice. Apa ini? Oh, tak jelaskan pakai Inggris saya yang meledak-meleduk. Pijet kaki enak loh, enak. Kita barusan capek-capek traveling, dipijet kakinya enak. Oh gitu ya. Yuk try aja. Oh no. Kenapa? Tidak punya uang. Sedang ini gratis, nggak bayar. Ayo coba saya pakai Inggris beledak-beleduk, nggak taunya Perancis ini tinggal di Jogja 6 tahun, bisa bahasa Indonesia lancar, bahasa sama, kecelik gitu aja. Padahal udah dalam nama Yesus Inggrisnya ini tak keluarin semua ya. Saudara, ternyata dia coba mau, akhirnya dia nyoba, baru nyoba, oh nice, ting dong, boarding dia.
Saudara, dalam hidup kita seringkali kita disentuh itu fasilitas yang Tuhan sediakan. Ketika orang tahu, dikasih tahu, kita baru nikmati sebentar, udah check out. Saudara, bukankah dalam kehidupan orang percaya banyak demikian? Bergumul, lagi enak, lagi bisa napas sedikit, check out, game over. Rumah tangga berantem, hancur-hancuran, baru pulih sebentar, check out. Karena dia tidak pernah tahu bahwa Bapak menyediakan begitu banyak fasilitas untuk anak-anaknya, saudara dan saya. Saudara, sadari, Bapak selalu mau kasih yang the best untuk saudara dan saya. Amin. Bapak selalu rindu untuk anak-anaknya itu mendapat yang terbaik. Tapi kenapa kita nggak dapat? Kenapa kita? Karena kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak mau tahu. Atau tidak intim. Saudara, kalau saudara nggak tahu isi hatinya Bapak, nggak tahu, semua takut. Takut jauh, takut ini, takut itu, takut melangkah. Karena itu perlu sekali keintiman. Saya yakin setiap kita intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang berdoa seminggu sekali? Oh, tiap hari berarti. Siapa yang sehari 3 kali? Oh, 7 kali berarti. Banyak orang Kristen 3 kali sehari sudah more than enough. Itu pun karena mau makan siang. Pagi, siang, malam. Banyak yang cuma 2 kali makan siang di kantor. Kalau salibnya nggak bisa lari, jadi pakai. Nggak tahu ngomong apa juga nggak tahu. Sebentar sekali. Pagi kalangan sendiri di rumah, aduh, udah kebablasan sudah masuk baru mau doa. Nanti besok pagi tak rompel. Amin. Saudara, ada istilah katakan doa merupakan nafas hidup orang percaya. Saya yakin setiap kita kan nggak bisa nafas, nggak bisa berhenti bernafas. Mau bernafas setiap hari. Keintiman dengan Allah Bapa kita. Fasilitas tadi sudah dikatakan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Firman yang kita dengar tiap minggu, tiap FA kita baca tiap hari, itu untuk menjadi guidance. Pelita bagi kaki kita. Amen. Bukan sekedar tahu loh. Saudara, kalau sekedar tahu buat apa? Karena kalau kita firman jadikan sekedar tahu, firman itu tidak ada efeknya dalam hidup kita. Amen. Kita nggak bisa bilang firman Tuhan ya dan amin, lalu nggak pernah praktek, nggak pernah ngalami. Kita nggak bisa bilang firman Tuhan itu penuh kuasa, karena nggak pernah ngalami kuasa firman. Firman dipraktekkan, dimulai dari hal-hal terkecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Roma 12 ayat 2 katakan apa? Alami pembaruan budi supaya kita bisa tahu mana kehendak Allah. Amin. Saudara, tanpa mengalami pembaruan budi, saudara baca firman 5 menit, 10 menit juga sudah ngorok. Bosenin baca firman. Saudara tidak bergairah baca firman. Apalagi kalau baca firmannya masih disuruh di gereja. Kalau tak tanya ini pasti nggak banyak. Siapa yang tiap hari baca firman? Puji Tuhan, berarti dipatok banyak tekanan. Orang Kristen itu baca firman kan biasanya kalau lagi kepepet-pepet, mentok-tok, banyak tekanan, ya toh. Kalau enggak kan biasanya tenang-tenang itu habis waktu. Nanti juga dengar pendetaannya yang bacain. Saudara, firman adalah pelita buat kaki kita, amen, buat hidup kita supaya langkah kita enggak keliru. Amin. Kita nggak ngerti fasilitas. Yeremia 29 tadi Pak Niko baca Yeremia itu ya. Yeremia 29 ayat yang 11 tadi dikatakan apa? Masa depan yang penuh pengharapan itu yang kerinduan Bapak kita yaitu. Yeremia kita baca 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Yeremia 29 ayat 11 itu harus jadi ya diperkatakan terus bahwa Bapak itu mau yang the best untuk saudara dan saya. Amin. Kalau kita nggak ngerti janji-janji dan rencana Allah, kita gampang curiga sama Tuhan. Omset turun curiga, omset turun rasa Tuhan ngapain, marah di Tuhan sama saya.
Ada masalah dikit langsung, kenapa Tuhan? Ingat tuh, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang seperti Tuhan yang lain. Tuhan yang lain begitu sajennya kurang, gebuk itu jemaat. Tuhan itu Bapa. Amin. 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 Allah yang kita sembah itu Bapa. Amin. Bapa itu punya hubungan lebih dari sekedar Allah dengan umatnya. Tidak ada loh Allah lain yang digambarkan antara Bapa dan Anak. Hanya di dalam kekristenan Allah digambarkan sebagai Bapa. Artinya punya intimasi, punya jalur khusus. Amin. Saudara, saya mungkin pernah cerita bagaimana anak saya yang nomor 2 itu kok yang fotokopinya saya suka belanja. Nomor 1, sorry, gue yang nomor 2 komplain. Yang nomor 2 ini fotokopi maminya cermat menggunakan uang. Saya suka belanja, tapi tentunya tadi saya katakan belanja saya juga smart shopping. Cari yang bagon yang obral dulu. Buy 2 get 3 itu baru belanja. Ya, jangan buy 1 get separuh, itu mahal. Kalau saya datang, saya belum datang, saya di Jakarta, telepon-teleponan dia selalu bilang, Pi, tadi aku nyoba, Pi, ada kaos bagus di Sarah, Pi, warnanya biru, Pi, tak pakai keren, Pi, pokoknya pas ke kulit mukaku dan sebagainya dan sebagainya. Belanja udah banyak, budget tidak ada. Kamu pelajar, tugasnya apa utama? Sekolah, ya, jangan mikir pakaian terus. Minggu besok, hari besoknya telepon lagi, Pi, udah tak coba lagi, Pi, wah keren ini, Pak. Tak coba dari samping keren, dari samping keren, dari belakang tambah keren, dari depan lihat harganya kurang keren. Terus ngomong. Ketika saya pas datang ke Singapura, saya tengokin, Pi, ingat, Pi, yang aku telepon tuh baju biru di Sarah, Pi, keren banget, Pi. Nggak ada ya. Ini datang tidak untuk belanja, budget itu sudah habis, tidak ada belanja. Pi, nggak perlu belanja, Pi, datang aja, yuk, ini lewat, ini sarannya nih, Pi, lewat, Pi, nggak mau belanja. Masuk, lihat aja warnanya itu, tak lihat warnanya. Kira-kira mau nggak bapak? Dengan muka berseri-seri penuh pengharapan, tentu mau. Kita mau masuk, iya, oh iya, bagus nggak, Pi? Bagus. Kalau bilang bagus banget, mukanya kelihatan mengakui, nanti dia kan makin mendesak saya untuk dibelikan. Ya bagus. Pi, tak coba ya. Enggak beli ya. Coba, Pi, aku udah beli, aku sudah coba 3 kali, tapi mau tak tunjukin Papi. Aku tak coba ke kulitku ini loh, Pi, lihat. Ditunggu nggak? Tunggu. Terus dilihat ya, Pi, pas toh. Pas ya, Pi. Bagus ya, Pi. Keren ya, Pi. Ya, enggak belanja. Ya udah dia lepas. Sayang ya, Pi, ya. Tak lihat ukurannya, Pi. Yang M tinggal 1 ini. Memang warnanya paling laku, Pi, lihat tuh di rak. Banyak warna lain cuma biru. Biru M-nya ukurannya cuma 1. Kira-kira beliin enggak? Jebol loh, saudara. Ini sudah meraskan hati kalau lihat ya mukanya gitu, nggak tahan. Bapak kita demikian. Ketika lihat kita dengan jujur ngomong kerinduan kita, kemauan kita, bukan kemauan, keinginan kita, Bapak tuh nggak tahan, saudara. Karena itu kalau kita nggak punya hubungan intim ya tentunya nggak mau. Saya nggak kenal, bukan anak saya, tiba-tiba datang, bibi, oh, bagus biru. Jangan bapakmu. Iya kan? Emang lu anak siapa gitu? Tapi kan kita bilang anak kita sendiri udah bilang say no dalam nama Yesus di pesawat udah bilang pokoknya no. Sampai saatnya nggak tahan, saudara. Apalagi kan diberikan ya, megang itu apa? Megang kantongnya dengan isi kaos biru itu. Pi, thank you. Wah, kita ikut ketawa. Saudara tahu ya, ini gambaran ekstrem bagaimana Bapak Father itu ingin saudara itu menikmati. Selama di dunia ini difasilitasi untuk menikmati apa yang jadi kerinduan dia. Tadi rencananya kan tahu toh. Amin. Masa depan yang penuh pengharapan dan sebagainya itu jadi kerinduan Bapak untuk saudara dan saya. Amin. Bangun keintiman sehingga kita ngomong ini nggak canggung.
Amin. Kalau kita nggak pernah kontak, nggak pernah teleponan sama Bapak melalui doa-doa kita, nggak pernah ngobrol, chatting, terus tiba-tiba sok akrab, sok deket, minta dibeliin, ya toh nggak bakalan dapat. Rasanya malah aneh gitu loh. Ini anak kok tiba-tiba ramah tamah begini, salah makan obat gitu ya. Dan biasanya anak saya tiba-tiba begini. Saudara ketahui, yang pertama apa? Sebagai orang yang hidup, sadar bahwa hidup di bumi ini sementara. Yang pertama, punya sikap hati yang siap. Anytime kita ini bisa di-calling. Yang kedua, sadar bahwa Bapak itu menyediakan semua-muanya fasilitas for free untuk saudara dan saya. Seperti tadi di Canggih, ada pijat kaki dan sebagainya. Kalau kita nggak tahu, kita nggak kenal isi hati Bapak, kita nggak tahu fasilitas itu untuk saudara dan saya yang disebut anak-anaknya, kita rugi, mubazir. Sadar bahwa dia menyediakan all the best. Tapi yang penting, ketika saudara sedang menikmati apa yang all the best, harus kuping tetap waspada. Supaya ketika boarding kita, wah, gratis enak-enak, boarding, nggak denger, ditinggal loh saudara. Saudara dan saya semua sama, dengar firman yang sama, punya kesempatan untuk menikmati berkat yang sama. Tapi resiko ketinggalan pesawat tanggung sendiri-sendiri. Suami istri aja nggak bisa. Kemarin pulang dari Impact, satu keluarga, anaknya masih ngelonyur, nggak masuk-masuk. Satu pesawat Garuda sudah menunggu, mukanya sudah 15 menit dari waktu boarding nggak terbang karena nungguin satu cewek yang lagi lihat Barbie, kecangi keliling-keliling. Emaknya bingung, telepon nggak diangkat, gimana nih? Saudara, akhirnya yang terjadi apa? Nggak tahan, semua udah nggak bisa. Yuk terpaksa turun, yuk tungguin anak lu perempuan. Ini pesawat harus berangkat. Saudara, resiko ketinggalan tanggung sendiri. Di Canggih masih lumayan, maminya bisa turun, maminya punya kartu gesek, beli tiket baru. Kalau ke surga, mau gesek pakai apa? Saudara, sadar loh, maminya punya kartu gesek, beli tiket baru. Kalau ke surga, mau gesek pakai apa? Saudara, sadar loh, jangan terlena, jangan terikat dengan yang dipercayakan, yang difasilitasi untuk menikmati waktu yang sementara. Di transit launch itu yang namanya bumi. Jangan terikat. Amin. 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 Relakan. Kalau kita sadar hidup ini, kita itu gampang ngalah kok. Amin. Gampang ngalah. Amin. Banyak orang Kristen hari Minggu, waduh, mamahnya masih, papanya meninggal, mamanya masih, hartanya banyak. Haleluya. Duduk ini kursi gandengan loh saudara. Berdiri susah, sana belum berdiri semua. Bareng-bareng, wah rasanya saudara nggak mungkin lepas. Tapi begitu mamahnya meninggal, warisannya banyak. Wih, 2 bulan sudah saling tuntut di pengadilan. Rebutan harta saudara. Jangan. Amin. Kalau memang itu hakmu, boleh minta, tapi jangan nuntut. Amin. 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 Saudara, pembagian hak waris, kami bertiga bersaudara ketika dibagi hak waris, satu dalam Tuhan, saya dalam Tuhan, yang tengah setengah dalam Tuhan. Belum semua, belum sungguh-sungguh. Ketika ditanya bagaimana, saya bilang terserah. Ketika saudara menaruh, ya, melakukan kebaikan pada orang yang mau lakukan yang tidak baik pun seperti menaruh bara api di kepala. Amin. Kalau saya bilang, ya ini anak 3, ini hakku ya, hahaha, oh malah jadi berantem. Terserah, you mau kasih berapa. Dan saudara tahu ketika saudara bilang terserah, saya perkirakan saya akan dapat misalnya angkanya 100, kita dapat 200. Orang ngalah itu bukan kalah. Amin. 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 Orang ngotot itu tidak menang. Amin. Orang ngotot banyak yang rugi. Ngotot, keluar semua, gebrak meja,
stres, stroke, nggak nikmati apa-apa. Amin. Amin. Saudara tahu, dalam hidup ini apa yang ada itu dipercayakan untuk dikelola. Hartamu bukan milikmu. Amin. Hartamu itu dipercayakan untuk dikelola. Saudara adalah pengelola, bukan pemilik. Amin. Kalau saudara sadar ini, ditipu, ya sudah. Jalur hukum ikutin aturannya, nggak dapat ya nggak otot, nggak ngoyo. Amin. Orang saya bilang hatinya semeleh. Orang yang bisa demikian, itu Tuhan nggak hitung-hitungan juga. Amin. Saudara, Bapak banyak saya lihat orang yang ngotot memperjuangkan haknya. Buntutnya bukan hak, bukan kemenangan yang diterima. Permusuhan. Dan yang pasti tertutup pintu komunikasi untuk pemberitaan Injil kepada orang yang jadi lawan kita. Jangan. Amin. Saya dulu ingat bagaimana saya sangat meresapi bagian saya. Saya itu suka nyanyi. Ditangkap Tuhan karena nyanyi juga. Ya, saya ditangkap oleh gembala Pak Johan. Ya, karena diajak masuk dalam band rohani yang namanya Disciples. Jadi dalam hidup saya, Tuhan thank you. Dalam hidupku Tuhan pakai apa yang Tuhan investasikan dalam hidup saya. Kata Lenta mampu bernyanyi meskipun suaranya juga nggak terlalu bagus, tapi kemauan besar dipakai. Saya menjadi pelayan Tuhan menyingeri 11 tahun. Saudara, 11 tahun bukan waktu yang pendek. Saya jadi singer 11 tahun, mulai dari gereja 400 orang di Karsa Pemuda sampai akhirnya pindah-pindah kemana-mana. Dan pada waktunya Tuhan, in his time, kairosnya Tuhan, tiba-tiba Pak Johan ngomong gini, Her, kamu tak kira udah gak perlu jadi singer. Loh, kenapa? Aku ditangkap Tuhan sungguh-sungguh karena singer, karena suka nyanyi. Aku mau melayani Tuhan suka nyanyi. Kamu sudah lebih tua. Singer tuh sing nom-nom tuh loh seger. Ya ini bicara di Jakarta. Sing nom-nom, yang muda-muda itu loh seger dilihat. Dan lagi suaraku juga pas-pasan, gak bagus-bagus sama. Aduh, saya sakit hati, saudara. Paling sakit hati digosok sama orang yang Dekat. dan kakak rohani toh. Bilang, aduh kok gitu toh. Iyalah, akhir bulan ini kamu sudah nggak usah nyanyi lagi. Hari terakhir, bulan terakhir saya jadi singer, naik ke mimbar itu saya sudah nangis habis-habisan. Bukan urapan Roh Kudus, menangisi nasibku yang nggak boleh nyanyi lagi. Saya bilang, Tuhan, aku kan suka nyanyi, aku mau muji Tuhan dengan apa yang aku punya bisa nyanyi. Kenapa Tuhan sekarang kok dikat? Nangis, saudara. Dan saya nggak pernah tahu kalau saya nggak dikat itu saya nggak mungkin ada hari ini. Saya tidak dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar. Firman Tuhan katakan ketika kau setia dalam perkara kecil, maka akan mempercayakan hal-hal lebih besar dalam hidupmu. Kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita nggak tahu, kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita bilang, Tuhan kok gini sih? Tahu gitu nggak usah gini dulu dong. Ya? Tapi kita nggak tahu, hikmatmu tidak terselami. Hikmat manusia sangat terbatas. Amin. Saudara, ketika saya syukuri sedang Tuhan, semua Roma 8:28 Allah turut bekerja dalam salah satu kebaikan. Amin. Itu saya perkatakan terus. Amin. Nangis kadang-kadang. Waktu saya dimasukkan dalam sekolah kerendahan hati, saudara pernah masuk sekolah kerendahan hati? Itu tidak di dunia, tidak ada kursus kerendahan hati. Adanya cuma di gereja. Gurunya Kristen semua. Saudara, sekolah kerendahan hati itu ada di dalam gereja lokal semacam ini. Ketika saudara digesek. Kalau digesek sama orang dunia dalam bisnis, dalam kerjaan sekuler, dasar kafir, dasar ya kan? Kita bisa ngata-ngatain. Hanya gosok orang rohani mau dibilang kafir, dia lebih berbahasa roh lebih kenceng dari kita. Masa ngatain kafir? Dibilang kafir, dia tahu firman lebih dari kita. Yang gesek kita kadang-kadang sakit sekali. Tapi itulah sekolah kerendahan hati, saudara. Saya masuk sekolah kerendahan hati 4 tahun lebih di satu gereja lokal. Dulu saya bencinya lihat orang itu, aduh rasanya. Ya toh, nggak nek pun saya tak nek-neken. Karena hatinya yang panas dan benci. Tapi sekarang saya lihat dia, saya bilang tuh, kalau nggak karena kamu, nggak ada hari ini. Kalau nggak ada kamu, nggak ada kerendahan hati yang dipunyai. Saudara, sadar, apapun yang terjadi dalam hidup kita,
Tuhan turut bekerja. Amin. Dan pasti untuk kebaikan, bukan insya Allah untuk kebaikan. Moga-moga hasilnya baik. Oh no, jaminannya Allah turut bekerja. Roma 8:28 baca dengan teliti, diulang-ulang. Tidak ada semoga, tidak ada insya Allah, tidak moga-moga, tapi untuk kebaikan. Dan bukan kebaikan Tuhan, tapi kebaikan saudara dan saya. Amin. Saudara, Amin. yang ketiga, Amsal 4 ayat 23. Apa? Ayo. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Gampang nggak jaga hati? Siapa yang bisa jaga hati? Seminggu aja. Loh, hatinya rentan semua ini. Saudara, jaga hati tidak gampang toh? Kadang hari Minggu jaga hati aja sulit loh. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan siapa yang terpancar? Saudara menjaga hati untuk memancarkan kehidupan siapa? Kehidupan Kristus yang hidup dalam dirimu. Galatia 2:20 katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Saudara jaga hati supaya Kristus yang hidup itu betul-betul ada, memancar keluar. Kasihnya, kelemah lembutannya, kemurahan hatinya, penguasaan dirinya, semua ada mengalir melalui kehidupan saudara dan saya. Menjaga hati. Kenapa harus jaga hati? Kenapa harus menjaga hati? Orang gak jaga hati gak mungkin hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan dengan jelas, Ibrani 12 ayat 14 katakan, tanpa kekudusan gak seorang pun akan lihat Tuhan. Amin. Saudara harus menjaga hati supaya bisa menjaga kekudusan sikap hati kita. Hati gak ada yang tahu. Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Bapak tahu bahasa Indonesia. Tapi Allah dikatakan di dalam 1 Samuel dikatakan, Allah bukan melihat apa yang dilihat mata, tapi melihat yang di dalam hati. Yang di dalam hati itu yang jadi concernnya Allah kita. Amin. Dia lihat yang di dalam hati. Karena itu dikatakan menjaga hati artinya menjaga kekudusan hidup kita sendiri. Amin. Kalau saya tanya di sini siapa yang kudus? Oh, tidak ada yang kudus. Yuk baca Wahyu 22. Wahyu 22. Wahyu 22 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan katakan apa? Ayat yang ke-10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. The time is at hand. Ayat 12. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, he who is unjust, let him be unjust still. Who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. He who is holy, let him be holy still. Siapa di sini yang jahat? Unjust? Tidak ada. Tidak ada yang unjust. Siapa di sini yang righteous? Hidup dalam kebenaran. 1 cuma yang pede, 2, 3. Siapa hidup dalam kebenaran? Belum banyak. Loh, kita ini nggak hidup dalam kebenaran ngapain ke gereja? Kita ini orang-orang bengkok yang sedang minta dibenarkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Setiap kita hidup dalam kebenaran, meskipun kadang-kadang kita membengkokkan diri ke kiri ke kanan, firman ngurusin lagi, bengkok sini, firman ngurusin lagi. Saudara, kehidupan kita ini dibenarkan terus oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Karena itu firman nggak cukup seminggu sekali. Every day in your life you need word of God. Amin.
Karena kenapa? Karena iblis nggak cuti, iblis tidak mudik lebaran. Orang Indonesia mudik lebaran semua. Iblis dikatakan berkeliling. Satu-satunya positif action yang iblis lakukan yang orang Kristen bisa ambil ketekunannya. Tekun untuk mengelilingi, cari celah untuk orang Kristen ditelan. Ini orang Kristen kalah tekun sama iblis. Menjaga dirinya kurang tekun. Iblis tekun sekali cari celah. Saudara bayangkan kalau dia begitu tekun, kita nggak tekun. Nggak heran kita kadang-kadang bengkok sana, bengkok sini, bengkok ke kanan, lurus kembali. Ya kan? Ya kan? Itu perlunya saudara hidup dalam bergereja. Kebenaran itu membenarkan kita. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang membenarkan saudara dan saya. Righteous, kita semua orang righteous, ya, berusaha untuk hidup kudus. Siapa di sini yang holy, kudus? Oh, satu yang beda. Nah, yang lainnya apa? Pilihannya ada 4 tadi. Jahat, tidak ada yang mau milih. Benar, setelah dijelaskan lumayan banyak. Kudus, cuma 1. Berarti yang sebagian. Pilihan kedua tadi apa? Cemar, filthy, cemar. Siapa di sini yang cemar? Saudara, kita seringkali masih hidup dalam kecemaran. Hidup kudus tidak berarti kita itu sedang tidak melakukan dosa. Jangan pikir hidup kudus itu gua lagi nggak dosa kok. Gua kan minggu lalu nyelewengnya, hari ini gua kan lempeng. Minggu lempeng, Kemis bengkok. Saudara, hidup kudus berbicara bukan tidak sedang melakukan perbuatan dosa. Hidup kudus berarti sikap hatinya yang sudah membenci dosa. Amin. Orang hidup kudus kalau memang lagi nggak punya kesempatan nyeleweng itu bukan hidup kudus, kepepet. Orang hidup kudus punya kesempatan untuk lakukan hal jahat, tapi dia memutuskan untuk tidak melakukan. Itu hidup kudus. Itu menjaga hati. Itu menjaga kekudusan hidupmu. Saudara, orang Kristen ini yang memutuskan kita loh, mau kudus atau cemar, saudara yang memutuskan. Allah memfasilitasi dengan firman, dengan rekanan seiman yang mengingatkan firman Tuhan. Ingat saudara, banyak orang Kristen majority tidak berbuat jahat, tapi hidup masih dalam kecemaran. Dan cemar itu dosa, cemar itu kotor, cemar itu membuat hubunganmu dengan Allah terkendala. Cemar itu ketika pengangkatan, you nggak keangkat sudah pasti. Oh, masa cemar nggak keangkat, masa nggak ada dispensasi? Yang keangkat sedikit sampai mentok, sini jatuh lagi. Cemar membuat kita mempunyai gap, hubungan kita rusak. Dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Tanpa kekudusan, firman Tuhan berkata dengan jelas, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Saudara, ingat, saya diingatkan ini sejak pencurahan Holy Spirit bulan Mei. Mei ya? Mei. Saya tampang modern, tapi kalau soal gadget, saya itu raja gaptek. Saya tidak tahu sama sekali, namanya komputer saya tidak pernah pengen belajar. Sudah mau Maranatha ngapain belajar komputer? Nggak mau, saya nggak mau tahu. Orang semua mulai pakai berkomputer ya bisa itu apa? Search firman Tuhan seluruh dunia. Kamu kok nggak mau? Yang paling sering ngeledek saya itu Ibu Gembala, Bu Betty. Dia paling ngomporin saya, apa? Rahlu tampang aja modern. Percuma modern tapi gaptek. Sekarang ini era teknologi, lu gaptek lu nggak ada nilainya. Apalagi anak-anak muda, kalau gaptek susah cari kerjaan. Saya bilang, ya namanya pendeta juga manusia, lama-lama panas juga loh di komporin. Kalau gaptek terus, oke deh, gua mau belajar diem-diem. Saya mau surprise gitu toh. Saya beli laptop sama anak saya, pilih yang bagus, jangan terlalu murah. Kalau murah kita nggak malas belajar, kita nggak sayang. Tapi kalau mahal, malas belajar kan rasanya sayang, udah terlanjur beli mahal. Beli yang mahal. Beli. Saya belajar, diajarin aku. Apa
susah banget itu, aduh mesti gini-gini. Itu yang namanya mos disenggol sedikit lari buat sekolah. Emang tikus ya nyuruh-nyuruh. Susah banget itu ya. Dia cari susah payah itu ya. Masih nggak bisa. Hari ketiga, hari keempat, saya belajar diam-diam tak belajar. Tiba-tiba, kling, situs porno keluar. Wah, ada situs porno. Ya kaget, ya seneng, ya kalau belum pernah lihat. Wow, ini dunia tuh begini toh. Orang Kristen kadang-kadang kan, wah, aku mesti tahu dunia. Kalau enggak, aku nggak bisa describe dunia itu kayak apa jahatnya. Padahal cuma kepingin. Kuduskan. Stop. Tak cabut. Anak saya bilang jebol kalau dicabut gitu. Hari berikutnya, tanpa belajar saya tuh bisa buka situs porno, melanglang buana ke sana, ke sini, ke sana. Saudara, hati-hati. Kalau saudara melakukan hal-hal yang dosa, yang jahat, iblis itu jadi guru pribadi. Wong buka yang biasa-biasa saja, sulitnya setengah mati, kok begitu porno kok langsung wah, lekat. Otomatis saya bisa buka semua. Saya bilang Tuhan ini enggak benar. 2 minggu mau pencurahan Roh Kudus, saya mimpi, saya khotbah, yang mau dicurahkan apa kalau saya malah buka situs porno? Saudara hati-hati. Amin. Saudara cuma katakan ya, kamu tahu, kamu mesti sampaikan ini. Loh, yang benar Tuhan. Masa gua naruh kotoran ke muka pendeta tontonannya situs porno? Kamu katakan, ini yang jadi concernku. Banyak umatku tidak kudus, tidak hidup dalam kebenaran karena mencemarkan diri dengan ujung jarinya. Nobody knows. Tidak ada orang yang tahu secret hobi ini, ya? Secret pleasure, kesenangan tersembunyi yang nobody knows. Tapi aku tahu, dan aku mau umatku kudus. Mempelai itu harus kudus, tidak bercacat bercela. Ini orang yang sudah siap untuk jadi mempelai itu, kenapa masih banyak yang hidup dalam kecemaran? Saya tahu, saya patuh saja. Hari kedua, saya sampaikan mengenai kecemaran, kekudusan hidup. Ya ketawa, ya cerita, tapi habis itu tantangan, ya malu-malu. Saya juga tidak ingin mempermalukan orang. Oke, saudara yang mencemarkan diri, punya keterikatan dengan ujung jarimu, yuk rame-rame kita angkat tangan aja. Bicara beresin di hadapan Tuhan. Dengan kekuatan sendiri, you terikat terus. Minta Roh Kudus membantu untuk menguasai diri, supaya ketika anytime dia datang, engkau layak disebut sebagai mempelai. Saudara, selesai biasa-biasa, tapi setelah itu baru saya tahu satu persatu manifest terjadi, satu persatu. Tidak heran, bukan cuma anak muda yang terikat, ibu rumah tangga terhormat juga terikat, bapak-bapak berwibawa juga banyak yang terikat, dan nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi Tuhan tahu persis. Amin. Saudara, jangan main-main dengan dosa. Amin. Dosa kecemaran, aduh ini kan cuma maya atau dunia maya. Saya nggak tahu kenapa dinamain maya bukan susi. Dunia maya. Iya, kopi darat itu semua dimulai dari dunia maya kan. Rumah tangga yang kacau balau, perselingkuhan orang yang lempeng umur 57 lempeng kok 58 tiba-tiba genit karena dunia maya. Tiba-tiba kopi darat. Saudara, yang nyata realita itu dimulai dari maya. Bukankah dosa dimulai di mana? Kejahatan dirancang di mana? Dikatakan di hati. Hati itu berbicara yang pertama pikiran kita, kedua perasaan dan kehendak, itulah hati. Jiwa kita itulah. Saudara, karena itu hati-hati. Amin. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang terikat, tapi kalau hari ini disampaikan, saya tahu Tuhan punya perkara dengan saudara. Amin. Anytime dia datang, dia mau dapatin kita kudus tak bercacat celah. Amin. Saudara rajin ibadah, mengembalikan haknya Tuhan, melakukan kebajikan, tapi ketika kau didapati cemar, no way. Tidak, saudara, Tuhan, lihat prestasiku. Satu-satunya positif action yang iblis lakukan yang orang Kristen bisa ambil, ketekunannya. Tekun untuk mengelilingi, cari celah untuk orang Kristen ditelan. Ini orang Kristen kalah tekun sama iblis.
menjaga dirinya kurang tekun. Iblis tekun sekali, cari celah. Saudara bayangkan kalau dia begitu tekun, kita nggak tekun. Nggak heran kita kadang-kadang bengkok sana, bengkok sini, bengkok ke kanan, lurus kembali. Ya kan? Ya kan? Itu perlunya saudara hidup dalam bergereja. Kebenaran itu membenarkan kita. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang membenarkan saudara dan saya. Righteous, kita semua orang righteous, ya, berusaha untuk hidup kudus. Siapa di sini yang holy, kudus? Oh, satu yang beda. Nah, yang lainnya apa? Pilihannya ada 4 tadi. Jahat, tidak ada yang mau milih. Benar, setelah dijelaskan lumayan banyak. Kudus, cuma 1. Berarti yang sebagian. Pilihan kedua tadi apa? Cemar, filthy, cemar. Siapa di sini yang cemar? Saudara, kita seringkali masih hidup dalam kecemaran. Hidup kudus tidak berarti kita itu sedang tidak melakukan dosa. Jangan pikir hidup kudus itu gue lagi nggak dosa kok. Gue kan minggu lalu nyelewengnya, hari ini gue kan lempeng. Minggu lempeng, Kemis bengkok. Saudara, hidup kudus berbicara bukan tidak sedang melakukan perbuatan dosa. Hidup kudus berarti sikap hatinya yang sudah membenci dosa. Amin. Orang hidup kudus kalau memang lagi nggak punya kesempatan nyeleweng, itu bukan hidup kudus, kepepet. Orang hidup kudus punya kesempatan untuk melakukan hal jahat, tapi dia memutuskan untuk tidak melakukan. Itu hidup kudus. Itu menjaga hati. Itu menjaga kekudusan hidupmu. Saudara, orang Kristen ini yang memutuskan kita loh, mau kudus atau cemar, saudara yang memutuskan. Allah memfasilitasi dengan firman, dengan rekanan seiman yang mengingatkan firman Tuhan. Ingat saudara, banyak orang Kristen majority tidak berbuat jahat, tapi hidup masih dalam kecemaran. Dan cemar itu dosa, cemar itu kotor, cemar itu membuat hubunganmu dengan Allah terkendala. Cemar itu ketika pengangkatan, you nggak keangkat sudah pasti. Oh, masa cemar nggak keangkat, masa nggak ada dispensasi? Yang keangkat sedikit sampai mentok, sini jatuh lagi. Cemar membuat kita mempunyai gap, hubungan kita rusak. Dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Tanpa kekudusan, firman Tuhan berkata dengan jelas, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Saudara, ingat, saya diingatkan ini sejak pencurahan Holy Spirit bulan Mei. Mei ya? Mei. Saya tampang modern, tapi kalau soal gadget, saya itu raja gaptek. Saya tidak tahu sama sekali, namanya komputer saya tidak pernah pengen belajar. Sudah mau Maranatha ngapain belajar komputer? Saya nggak mau tahu. Orang semua mulai pakai berkomputer, ya bisa search firman Tuhan seluruh dunia. Kamu kok nggak mau? Yang paling sering ngeledek saya itu Ibu Gembala, Bu Betty. Dia paling ngomporin saya, parah lu, tampang aja modern, percuma modern tapi gaptek. Sekarang ini era teknologi, lu gaptek lu nggak ada nilainya. Apalagi anak-anak muda, kalau gaptek susah cari kerjaan. Saya bilang, ya namanya pendeta juga manusia, lama-lama panas juga loh dikomporin. Kalau gaptek terus, oke deh, gua mau belajar diem-diem. Saya mau surprise gitu toh. Saya beli laptop sama anak saya, pilihkan yang bagus, jangan terlalu murah. Kalau murah kita nggak malas belajar, kita nggak sayang. Tapi kalau mahal, malas belajar kan rasanya sayang, udah terlanjur beli mahal. Beli yang mahal. Beli. Saya belajar, diajarin. Apa susah banget itu, aduh mesti gini. Itu yang namanya mouse disenggol sedikit lari buat emang tikus ya, susah banget itu ya. Diajarin susah payah itu ya, masih nggak bisa. Hari ketiga, hari keempat, saya belajar diam-diam tak belajar. Tiba-tiba, situs porno keluar. Wah, ada situs porno
Ya kaget, ya seneng, ya kalau belum pernah lihat. Wow, ini dunia tuh begini toh. Orang Kristen kadang-kadang kan, wah, aku mesti tahu dunia. Kalau enggak, aku enggak bisa describe dunia itu kayak apa jalannya. Padahal cuma kepingin. Kuduskan. Stop. Tak cabut. Anak saya bilang, jebol kalau dicabut. Hari berikutnya, tanpa belajar, saya tuh bisa buka situs porno, melanglang buana ke sana, ke sini, ke sana. Saudara, hati-hati. Kalau saudara melakukan hal-hal yang dosa, yang jahat, iblis itu jadi guru pribadi. Wong buka yang biasa-biasa saja, sulitnya setengah mati, kok begitu porno langsung, wah, lekat. Otomatis saya bisa buka semua. Saya bilang, Tuhan ini nggak benar. 2 minggu mau pencurahan Roh Kudus, saya mimpi, saya khotbah, yang mau dicurahkan apa kalau saya malah buka situs porno? Saudara hati-hati. Amin. Saudara cuma katakan, ya kamu tahu, kamu mesti sampaikan ini. Loh, yang benar Tuhan. Masa gua naruh kotoran ke muka pendeta tontonannya situs porno? Kamu katakan, ini yang jadi concernku. Banyak umatku tidak kudus, tidak hidup dalam kebenaran karena mencemarkan diri dengan ujung jarinya. Nobody knows. Tidak ada orang yang tahu secret hobi ini, ya? Secret pleasure, kesenangan tersembunyi yang nobody knows. Tapi aku tahu, dan aku mau umatku kudus. Mempelai itu harus kudus, tidak bercacat bercela. Ini orang yang sudah siap untuk jadi mempelai itu, kenapa masih banyak yang hidup dalam pencemaran? Saya tahu, saya patuh saja. Hari kedua, saya sampaikan mengenai kecemaran, kekudusan hidup. Ya ketawa, ya cerita, tapi habis itu tantangan, ya malu-malu. Saya juga tidak ingin mempermalukan orang. Oke, saudara yang mencemarkan diri, punya keterikatan dengan ujung jarimu, yuk rame-rame kita angkat tangan aja. Bicara, beresin di hadapan Tuhan. Dengan kekuatan sendiri, yuk terikat terus. Minta tuh Roh Kudus membantu untuk menguasai diri, supaya ketika anytime dia datang, engkau layak disebut sebagai mempelai. Saudara, selesai biasa-biasa, tapi setelah itu baru saya tahu satu persatu manifest terjadi, satu persatu. Tidak heran, bukan cuma anak muda yang terikat, ibu rumah tangga terhormat juga terikat, bapak-bapak berwibawa juga banyak yang terikat, dan nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi Tuhan tahu persis. Amin. Saudara, jangan main-main dengan dosa. Amin. Dosa kecemaran, aduh ini kan cuma maya atau dunia maya. Saya nggak tahu kenapa dinamain maya, bukan susi. Dunia maya. Iya, kopi darat itu semua dimulai dari dunia maya kan? Rumah tangga yang kacau balau, perselingkuhan orang yang lempeng umur 57 lempeng kok 58 tiba-tiba genit karena dunia maya. Tiba-tiba kopi darat. Saudara, yang nyata realita itu dimulai dari maya. Bukankah dosa dimulai di mana? Kejahatan dirancang di mana? Dikatakan di hati. Hati itu berbicara yang pertama pikiran kita, kedua perasaan dan kehendak, itulah hati. Jiwa kita itulah. Saudara, karena itu hati-hati. Amin. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang terikat, tapi kalau hari ini disampaikan, saya tahu Tuhan punya perkara dengan saudara. Amin. Anytime dia datang, dia mau dapatin kita kudus tak bercacat celah. Amin. Saudara rajin ibadah, mengembalikan haknya Tuhan, melakukan kebajikan, tapi ketika kau didapati cemar, no way. Amin. Nah, saudara bilang, Tuhan, lihat prestasi